Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyad wal maqlub kisman tala. Dilihat keduanya. Mahalu Sulaiman bin Katsir. Sulaiman ibnu Katsir keadaannya dia pas-pasan. Saduq hasanul hadis. Dan Sufyan ibnu Uyainah keadaannya apa? Imam muhaddis. Amirul mukminin fil hadis. Dia imam, tidak ada duanya di ilmu hadis. Hafalannya sangat kuat. Ini dia dari syarat yang kedua. Mukhalafah dan yang ikhtilafnya keduanya makbul. Maka Sulaiman bin Katsir saduq makbul diterima. Bukan rawi yang dhaif. Dan Sufyan ibnu Uyainah imam diterima. Bukan rawi yang dhaif. Kemudian syarat yang ketiga tadi at-tarjih. Tidak ada kemampuan untuk menjamak dua khobar ini. Bagaimana? Pertama, yang satu dari Tawus, dari Ibni Abbas, dari Nabi. Sanadnya bersambung. Tawus, Ibnu Abbas. Memang Tawus tabi'i, ya harus mendengar dari Ibnu Abbas misalnya. Dari Nabi. Ucapan Nabi. Sanad yang kedua dari Tawus, tanpa menyebut sahabi berarti mursal langsung ke Nabi. Berarti sanadnya dhaif. Karena Tawus tidak pernah mendengar bertemu dengan Nabi, tidak pernah. Nah di sini dari dua jalan ini khilaf. Khilafnya di sini bisa digabungkan apa tidak? Yang satu sanadnya bersambung, Tawus dari Ibni Abbas dari Nabi. Yang satu sanadnya mursal dari Tawus dari Nabi. Nah ini tidak bisa digabung. Terus yang kedua dilihat dari rawinya. Bisa digabung tidak? Yang satu Sulaiman ibnu Katsir meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar, yang satu Ibnu Uyainah. Jelas tidak? Ibnu Uyainah imam muhaddis, hafalannya bagaikan gunung. Sulaiman bin Katsir pas-pasan hafalannya, banyak salahnya. Maka mau diambil dari sini siapa yang dirajihkan. Inilah dia syarat yang ketiga. Harus ada pentarjihan. Nah, lihat di sini mana yang akhirnya kesimpulannya jadi syad dan mana yang kesimpulannya jadi lawannya syad, dinamakan mahfud yang terjaga dan syad yang berkesendirian. Maka lihat sekarang kepada tarjimah. Sulaiman ibnu Katsir hafalannya pas-pasan. Meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar, madarul hadisnya Amr ibnu Dinar. Amr ibnu Dinar meriwayatkan dari Tawus, Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi. Ini jalan dari Sulaiman bin Katsir. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian Imam Abi Dawud meriwayatkan jalan yang kedua tadi dari Sufyan ibnu Uyainah imam. Dari Tawus, langsung dari Tawus mursal kepada Nabi, maka sanadnya terputus yang datang dari Sufyan ibnu Uyainah. Di sini kita melihat ada perbedaan yang tidak bisa untuk digabungkan dua khobar ini. Maka di sini kita hukumi mana yang syad, yang menyelisihi dari kebenaran, dan mana yang lawannya syad, yakni mahfud yang terjaga. Maka di sini kita lihat satu lawan satu. Maka tadi telah kami sebutkan yang diinginkan mukhalafah. Dan di definisinya mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Makna liman huwa aula minhu qad rubama bisa jadi satu rawi dengan satu rawi. Namun yang satu hafalannya kuat dan mempunyai maziyah dari gurunya sesuatu yang lain. Dan yang satu hafalannya pas-pasan dan tidak mempunyai maziyah. Kelebihan spesifik. Lihat di sini. Sulaiman ibnu Katsir hafalannya pas-pasan. Meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar. Melawan Sufyan ibnu Uyainah. Pertama dia dari segi hafalannya imam. Dan yang kedua apa spesifiknya? Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya apa? Min athbatin nas fi Amr ibni Dinar. Bahwa Sufyan selain dia hafalannya lebih kuat dari Sulaiman bin Katsir, selain itu khusus di sanad ini dia meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar
Sufyan ibnu Uyainah min athbatin nas fi Amr ibni Dinar. Ini spesifiknya dia, profesionalisnya dia. Apa? Dia meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar, paling kuat dari murid Amr ibnu Dinar. Maka dari sini kita katakan jelas Sulaiman ibnu Katsir periwayatannya syad, yang berkesendirian, yang dhaif di sini. Kenapa? Pertama, dia hafalannya pas-pasan. Dan orang-orang yang hafalannya pas-pasan, maknanya kadang benar, kadang salah, namun kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. 60 benar, 40 salah misalnya. Itu keadaan rawi-rawi yang shaduk. Kalau dihitung misalnya 100 hadis dia meriwayatkan, 70, 65, labas 60, banyak benarnya, salahnya sekitar 40, 30 dari 100, maka ini hadis yang hasan. Adapun imam, maknanya seperti Imam Ibnu Uyainah, maknanya jika meriwayatkan 100 hadis, yang benar 99, yang salah dari hadis 100 itu mungkin 1. Itu hafalan imam, paham ya? Maka di sini dari segi hafalan saja, Sulaiman ibnu Katsir yang menyambung sanad dari Tawus kepada Ibnu Abbas kepada Nabi, maka di sini kita sedikit meragukan karena hafalannya pas-pasan. Kemudian lihat lawannya siapa? Ibnu Uyainah, hafalannya imam, yang gambarannya tadi jika meriwayatkan hadis 100 hadis, yang salah cuma 1, yang benar 99 hadis. Maka kita lebih condong kemana dari segi hafalan? Ya Ibnu Uyainah. Selain itu, di sini dia mempunyai mumayyizah, suatu kekuatan yang lain dari profesionalnya dia, kekhususan dia meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar, dia murid yang paling kuat. Maka seperti kita di sini, dan seperti di zaman Syekh kami Mukbil, di zaman Syekh kami Mukbil ada orang-orang yang kasratul mulazamah ma'a Syekh. Maka di saat kita masih di Bandung, masih SMA dan masih di college dan sebagainya, maka mereka telah duduk puluhan tahun dengan Syekh Mukbil. Maka man athbatun nas inda Syekh Mukbil, misal seperti Syekh kami Utsman As-Salimi hafizahullah, maka Syekh Utsman As-Salimi yang ada di Damar, dan jika kalian nanti belajar ke Yaman, silahkan mengambil ilmu darinya di Damar, nanti kita berikan tazkiyah misalnya kepadanya. Maka dia itu di zamannya Syekh Mukbil pengganti dari Syekh Mukbil kalau Syekh Mukbil safar. Maka dari sini diketahui mulazamah, kasratul mulazamah dari murid-muridnya Syekh Mukbil pun banyak. Al-Hajuri datang jauh setelahnya. Dan setelah itu Syekh Abdurrahman Al-Adni dan yang lainnya. Dan dari mereka orang-orang yang ma'ruf belajar dengan Syekh Mukbil ada runtutan yang mana mereka para masyayikh kibar dari murid-muridnya yang mubarizin fil ilm, yang sangat kuat dalam ilmu dan tahqiq dan dakwah dan sebagainya. Ini di semua tempat. Maka siapa yang paling kuat periwayatannya? Jika terjadi khilaf antara orang asing dengan Syekh Utsman As-Salimi misalnya, maka yang jelas Syekh Utsman lebih didahulukan karena dia kasratul mulazamah dengan Syekh, dan Syekh yang paling terdahulu dibanding orang yang baru ini misalnya. Begitupun di sini. Sufyan ibnu Uyainah min athbatin nas fi Amr ibni Dinar. Dia orang yang paling banyak duduk dan paling banyak meriwayatkan dari Amr ibnu Dinar. Kemudian dia meriwayatkan dari Tawus, dari Nabi, mursal. Berarti mana yang didahulukan? Riwayat yang mursal. Tapi kan dhaif. Iya dhaif. Maknanya tidak mesti hadis syadz itu riwayatnya harus tidak bersambung, tidak. Maka dari dua khabar ini kita katakan madarul hadisnya dari Amr bin Dinar, dari Tawus.
Sulaiman bin Katsir di riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Tawus, dari Ibni Abbas an Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan jalannya mulus, bersambung. Wah, ini cenderung orang, ini dia yang bersambung ini. Namun setelah dilihat sanad yang kedua, Ibnu Uyainah, orang yang paling banyak mulazamah kepada Amr bin Dinar, meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Tawus, ternyata mursal dari Tawus kepada Nabi, sanad ini dhaif. Maka para muhaddisun mencek, lalu mana khobar yang kuat? Karena syaratnya tadi ada mukhalafah. Di sini mukhalafah jelas. Riwayat yang muttasil dengan riwayat yang mursal, bersambung dengan tidak bersambung. Jelas mukhalafah. Mukhalafahnya antara siapa? Antara makbul. Antara Sulaiman bin Katsir Saduq dengan Ibnu Uyainah yang imam. Berarti syarat yang kedua terpenuhi. Tarjihnya, apakah mampu dijamak? Tidak. Yang satu bersambung, yang satu terputus, mursal. Dan yang satu hafalannya pas-pasan, yang satu derajatnya imam. Maka mana yang rajih? Jelas. Meskipun satu lawan satu duel, maka periwayatan Sufyan ibnu Uyainah dirajihkan oleh para ulama, maka yang rajih hadis ini terputus. Maka hadis ini yang datang marfu kepada Nabi bukan menjadi poin di sini, malah dia berpenyakit. Namun yang rajih justru dia terputus. Jadi yang rajih hadis tadi dari Ibnu Abbas itu yang rajih terputus, mursal. Itu yang benar. Paham sekarang? Jadi kita katakan, mana hadis yang syad? Hadis yang marfu tadi dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Mana hadis yang mahfud, lawannya syad, berkesendirian adalah mahfud, yang terjaga. Maka mana hadis yang terjaga tadi? Hadis yang terjaga tadi adalah hadis dari Tawus, dari Nabi yang mursal. Karena periwayatan Ibnu Uyainah dari Amr ibnu Dinar, dia imam, hafalannya kuat, dan dia lebih mendekati kepada kebenaran karena dia min asbatin nas. Dia orang yang